Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Muhammad Dirga dengan NIM 1124007. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan mengenai tugas etika profesi. Dan tugasnya itu pertama kita harus membaca artikel dari CNBC Indonesia. Di sini untuk isunya sendiri dia mengenai data data KTP bocor. Uh, yang harus kita jelaskan itu kenapa kita jelaskan isu pelanggaran ITE yang terjadi pada artikel tersebut, dan saya berikan alasannya apakah dilakukan oleh pelaku dibenarkan atau tidak dibenarkan. Dua, analisis potensi konflik antara kepatuhan terhadap UU ITE dan prinsip etika profesional TI dalam konteks kebebasan berekspresi. Tiga, kita jelaskan terkait UU ITE di berbagai belasan negara, minimal 3 negara. Untuk negara yang sambil itu ada Arab Saudi, Vietnam, dan Venezuela. Tiga, selanjutnya berikan perbedaannya dengan UU ITE Indonesia. Keempat, pelanggaran ITE apa saja yang pernah saya lakukan. Sebutkan pelanggaran tersebut. Jadi pertama kita harus lihat dulu linknya. Di sini sudah buka artikelnya. Di sini disebutkan ada insiden KTP bocor pada tanggal 30 Oktober 2025. Discord dari pihak Discord. Discord menginformasi bahwa peretas telah mencuri fotokopi yang diserahkan oleh pengguna saat mengakses layanan dukungan pelanggan. Jadi Discord itu dia ada hacker yang serang Discord dan mengakses 7.000 KTP ini dan mencurinya. Selanjutnya dari pihak Discord menyebut bahwa pembobolan terjadi pada layanan pihak ketiga yang digunakan perusahaan untuk memberikan layanan CS dan TS kepada pengguna. Jadi Discord mengklaim hanya sedikit data KTP yang terekspos dan terlibat dalam insiden tersebut. Namun hacker yang identitasnya masih belum diketahui mengklaim telah mengunggah 1,5 TB data atau 2 jutaan foto menurut kelompok riset dan intelijen keamanan FX Underground. Jadi pembobolan ini merupakan hasil dari kampanye peretasan yang lebih luas yang menggunakan software suite Zendesk sejak lebih dari beberapa bulan lalu. Berdasarkan ungkapannya, mereka mengancam akan merilis data yang dicuri jika Discord tidak membayar. Begitu. Jadi dibalik simpulkan bahwa Discord kita masuk itu kita serahkan KTP-nya kita, foto KTP untuk pelayanan CS gitu. Jadi data yang terkumpul itu ada hacker yang mencurinya. Jadi hacker itu mencurinya untuk dijadikan bahan ancaman untuk mendapatkan uang. Gitu. Jadi untuk kalinya sendiri, jadi pelanggaran itu berdasarkan kasus kebocoran 7.000 data KTP itu yang dialami oleh platform Discord akibat diretas oleh pihak ketiga vendor Zendesk. Isu utama yang terjadi adalah pelanggaran privasi dan akses ilegal berskala besar. Pelaku peretasan secara sengaja menerobos sistem keamanan untuk mencuri data pribadi pengguna. Jadi tindakan ini secara langsung melanggar pasal 30 UU ITE tentang larangan mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dan pasal 32 UU ITE mengenai larangan mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan informasi elektronik uh, secara bebas tanpa hak. Selain itu merupakan pelanggaran berat terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Jadi apakah tindakan ini dibenarkan? Tindakan pelaku person ini sama tidak dibenarkan. Tidak ada satupun alasan yang membenarkan hal tersebut. Contoh seperti pengujian keamanan atau sebagainya. Kan biasa kalau di sistem ada biasa perusahaan yang menyewa hacker untuk meretas sistem keamanannya. Tapi walaupun ada kejadian begitu, tidak dibenarkan untuk mengakses dan mencuri data dari perusahaan tersebut.
Jadi karena data tersebut dicuri secara diam-diam, pencurian data dokumen vital ini seperti KTP sangat merugikan masyarakat luas karena berpotensi disalahgunakan untuk tindakan kejahatan finansial seperti pinjaman online ilegal, pinjol, pemalsuan identitas untuk penipuan, hingga pemerasan. Tidak ada pembenaran bagi hukum, tidak ada pembenaran hukum bagi peretas untuk mengeksploitasi data identitas warga negara. Selanjutnya itu di bagian analisis potensi konflik antara kepatuhan terhadap UU ITE dan prinsip etika profesional TI dalam kebebasan dalam konteks kebebasan berekspresi. Jadi potensi antara kepatuhan UU ITE dan etika profesional TI seperti standar IE atau ACM sangat nyata, terutama ketika isu tersebut bersinggungan dengan keamanan publik dan kebebasan berekspresi. Prinsip etika profesional TI menekankan bahwa seorang profesional harus mengutamakan keselamatan kegiatan masyarakat. Jika menemukan celah sistem, maka secara moral saya pribadi dituntut untuk transparan dan mengungkapkan kerentanan tersebut agar segera diperbaiki. Mengenai kepatuhan UU ITE, hukum positif Indonesia ini memiliki batasan yang kaku, termasuk pasal yang sering disebut karet terkait pencemaran nama baik, penyebaran informasi, dan pembatasan akses sistem. Contoh konkret nyata, misalkan seorang analis keamanan cyber itu menemukan bahwa database di rumah sakit pemerintah sangat rapuh dan data pasien bocor. Dia melaporkannya ke pihak rumah sakit, namun diabaikan. Secara etika profesi, yang merasa wajib mempublikasikan fakta ini ke media massa agar masyarakat waspada. Namun, secara kepatuhan UU ITE, pihak rumah sakit bisa saja menuntutnya menggunakan pasal 30 akses ilegal karena ia meretas untuk mengecek kelemahan, atau pasal 27 pencemaran nama baik karena merusak citra rumah sakit. Disinilah profesional TI terjebak di dilema berat antara menjadi pembela untuk kepentingan publik atau mematuhi hukum yang kaku yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya saya akan melakukan perbandingan UU ITE Indonesia dengan negara lain. Jadi setiap negara memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam regulasi ruang cybernya, bergantung pada ideologi dan kondisi politiknya. Untuk negara yang saya ambil sendiri adalah Arab Saudi, Vietnam, dan Venezuela. Jadi untuk Arab Saudi ada undang-undang anti cyber crime law. Hukum cyber di Arab Saudi berakar pada perlindungan kita terhadap infrastruktur negara dan pelestarian moralitas atau nilai-nilai agama. Jadi mereka tidak memberikan ruang kebebasan berekspresi seperti negara demokrasi contoh di Indonesia. Contoh kasus di Arab Saudi itu mengkritik raja atau pemerintah, memposting hal yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama di Twitter bisa saja langsung dikategorikan kejahatan cyber yang berat yang mengancam ketertiban umum. Bisa dihukum hingga hukuman puluhan tahun. Untuk contoh kasusnya ini ada saya temuan artikel, ini ada perempuan dari Arab Saudi di penjara 34 tahun karena main Twitter. Itu dia menimbulkan keresahan. Jadi pada artikel ini disebutkan bahwa banyak iklan karena ini disebut contoh. Jadi kasusnya itu dia dalam Twitter dia melakukan sebuah tweet. Mahasiswa Universitas yang tengah berlibur diputuskan bersalah karena memiliki akun Twitter serta mengikuti atau memfollow, men-tweet pembangkang dengan aktivitas yang kritis terhadap Arab Saudi. Jadi padahal dia hanya mengikuti dan men-tweet akun yang sering melakukan kritik terhadap pemerintah Saudi. Namun dia dijatuhi hukuman penjara 34 tahun. Jadi inilah satu undang-undang yang sangat berbeda di Indonesia. Di Indonesia sendiri sedangkan di Indonesia UU ITE masih memberikan ruang untuk mengkritik pemerintah berkedok kebebasan berpendapat selama tidak melanggar batasan ujaran kebencian secara eksplisit.
Jadi perbedaannya di Indonesia, di Arab Saudi dia walaupun jika ada sedikit pun uh, dalam melakukan bermedia sosial kita mendukung atau kritik pemerintah, jadi dia langsung bisa aja dikenakan hukuman. Sedangkan Indonesia itu masih bisa di diringankan atau masih bisa untuk mengkritik pemerintah, tapi ada batasannya sendiri. Tidak ada batasan ujaran kebencian. Tapi yang sering kali terjadi di sini banyak sekali ujaran kebencian. Jadi itu. Jadi di Indonesia sendiri bebas untuk mengkritik pemerintah, karena negara kita negara demokrasi, dan untuk kritik itu bebas selama tidak melanggar batasan ujaran kebencian secara eksplisit. Di Vietnam sendiri memiliki undang-undang otoriter terhadap konsep data location yang sangat agresif. Negara mewajibkan platform raksasa asing seperti Facebook, Google untuk menyimpan data pengguna secara fisik di dalam Vietnam dan membuka kantor cabang di sana. Contoh, jika ada aktivis memposting konten anti pemerintah di Facebook, otoritas Vietnam bisa langsung memeriksa Facebook, langsung memasang Facebook mau postingan tersebut dalam 24 jam dan meminta data diri aktivis tersebut. Facebook wajib patuh terhadap wajib patuh karena terikat hukum lokalisasi itu, karena Facebook sendiri ada cabangnya di Vietnam. Untuk artikelnya saya dapat sini. Facebook sebut langgar UU Keamanan Cyber. Jadi sini Facebook telah melanggar keamanan cyber yang membuat pengguna mengunggah komentar-komentar anti pemerintah menurut media negara Vietnam. Di Facebook tidak memberikan tanggapan atas pemerintah untuk menutupi sejumlah laman penggambar provokasi aktivitas menentang negara. Jadi dari pihak Vietnam sendiri dia sudah melontarkan sebuah protes atau sebuah untuk Facebook untuk menghapus akun-akun yang menentang atau memprovokasi aktivitas menentang negara. Jadi beda sekali di Indonesia. Di Indonesia dia undang-undang terhadap aplikasi atau akun atau aplikasi media sosial itu sendiri masih sangat lama. Di Indonesia sendiri dia masih bebas berekspresi di media sosial tanpa ada khawatir ada akun tersebut terhapus. Gitu. Jadi karena ada akun-akun yang posting anti pemerintah, jadi dari pihak Vietnam dia beranggapan bahwa konten ini melanggar undang-undang keamanan cyber Vietnam dan memerintahkan Facebook untuk menghapus postingan tersebut dan mencari tahu siapa yang mempublikasikan postingan tersebut. Jadi beda sekali di Indonesia melalui undang-undang ITE lebih fleksibel dan tidak se-ekstrim itu dalam masa penyiaran data oleh platform asing secara sepihak tanpa proses peradilan jelas. Jadi gitu. Di Venezuela sendiri, seperti kita tahu, Venezuela sekarang politiknya sangat kacau, dan hukumnya itu di sana ada hukum cyber spesifik Venezuela sudah usah sendiri dan hanya berfokus pada peratasan teknis. Namun untuk menyensor warga atau rezim Venezuela ini menggunakan alat politik berupa undang-undang anti kebencian, Ley contra el Odio. Contohnya di Venezuela, warga yang melakukan protes terhadap kebijakan ekonomi lewat grup WhatsApp atau Facebook sering ditangkap tanpa pengadilan jelas, menggunakan undang-undang anti kebencian, dituduh sebagai teroris. Untuk artikelnya saya dapat hanya artikel dari Inggris, dari Amnesty ini. Kita terjemahkan aja, aku diterjemahkan. Jadi ini kebebasan berekspresi dan berekspresi hingga
telah dia telah mencatat 200 serangan terhadap kebebasan berserikat pekerja nasional, melakukan penahanan terhadap 23 pekerja sektor pers. Jadi di Venezuela ada beberapa pekerja di bidang jurnalisasi, jurnal kayak wartawan itu ditangkap karena melakukan aksi atau penentangan terhadap presiden tersebut. Kalau penahanan dia benar mengalami penghilangan paksa. Jadi sampai di sini dia pekerja tersebut dihilangkan secara paksa atau dibunuh. Singkatnya, saat ini keberadaan jurnalis Carlos Marcona tidak diketahui selama 13 hari setelah penahanannya pada bulan Desember. Jurnalis dan analis politik Bavarian menghilang selama 3 hari setelah dinas intelijen Bavarian membawanya di pusat pada akhir tahun. Ia tetap ditahan secara sewenang-wenang. Jadi di Venezuela dia lebih ekstrim. Jadi dia sampai ke tahap jika ada yang melakukan atau wartawan atau media yang melakukan aksi anti terhadap pemerintah, maka bisa saja media atau kelompok atau anggota tersebut dihilangkan. Di sini juga ada disebutkan bahwa konflik dengan Elon Musk. Jadi Presiden Venezuela sendiri memblokir X selama 10 hari. Kenapa? Karena tindakannya itu secara luas global oleh dunia dicekam oleh khususnya di Twitter itu dicekam. Jadi melanggar semua Twitter yang terkadang dikenal sebagai telah melanggar dan maksud kebencian, rasisme, prasaudara dan kompetisi di antara rakyat Venezuela. Jadi di Twitter itu ada tempat atau sebuah komunitas untuk melakukan aksi anti terhadap pemerintah. Jadi pemerintah Venezuela tersebut menganggap bahwa forum X ini atau Twitter ini dijadikan tempat untuk melakukan menghasut atau menghasut kebencian, rasisme, perang saudara. Jadi X itu dianggap telah melanggar hukum di Venezuela dan Venezuela hukum. Jadi X itu akan dihukum, maksudnya dihukum sendirilah, dihapus diblokir selama 10 hari oleh presiden Venezuela. Siapa presidennya? Oleh Presiden Maduro. Jadi Nicolas Maduro telah memerintahkan pemblokiran platform media sosial X selama 10 hari setelah berselisih dan memiliki Elon Musk dalam pidatonya pada hari Kamis. Maduro menandatangani dekret yang memerintahkan regulator telekomunikasi untuk memblokir akses X selama periode tersebut. Maduro menuduh X melanggar berbagai aturan yang berlaku. Gitu. Jadi dibandingkan di Indonesia menggabungkan perbedaan di Indonesia sangat jelas. Di Indonesia itu menggabungkan aturan soal kejahatan teknis, hacking dan pengaturan konten secara menambah dalam satu payung hukum yang sama. Dan pendidikannya masih harus melalui sistem pelatihan terbuka. Jadi di Indonesia walaupun yang lakukan itu salah, tetap lakukan peradilan atau lakukan penindakannya itu masih melakukan peradilan yang terbuka. Jadi tidak langsung dihilangkan gitu. Masih secara bisa disidang untuk kasus tersebut. Sedangkan di Venezuela itu sudah sangat ekstrim. Jika ada yang melakukan penghasutan gitu langsung dicap sebagai atau anti pemerintah, dicap sebagai teroris dan bisa aja langsung dihilangkan, ditangkap dan bisa aja dihilangkan. Dan selanjutnya yang keempat itu adalah contoh pelanggaran ITE untuk saya pribadi. Jadi setelah menelaah kembali UU ITE, saya menyadari pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan hak cipta di ruang digital terkait pasal 32 mengenai transmisi informasi milik orang lain secara tanpa hak. Pelanggaran tersebut adalah mengunduh dan membagikan ulang aplikasi bajakan dan membagikannya dengan orang lain. Maksudnya
Sorry, tadi salah ketik di sini. Jadi saya mengunduhnya dan membagikannya kepada orang lain. Saya sering kali jika ada sebuah aplikasi atau game saya unduh dan terkadang game bajakan atau link game bajakan tersebut saya bagikan ke teman saya. Selain itu, saya juga pernah menyebarkan tanggapan layar atau screenshot sebuah percakapan pribadi dengan salah satu orang atau kenalan saya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Yang mana tindakan ini dapat menyinggung soal pelanggaran privasi dan pasal 27 ayat 3 UU ITE jika percakapan tersebut merugikan nama baik orang tersebut. Saya kira itulah dari saya. Jika ada salah kata mohon maafkan. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.